Nomor satu, peran reception sangatlah penting dalam menerima tamu, di mana reception adalah sentralnya dari sebuah hotel. Jadi, pekerjaan dari reception harus benar-benar teliti. Karena jika tidak teliti, nanti bakalan ada double booking atau 2 bookingan dalam satu kamar dalam satu hari. Nah, makanya di situ dibutuhkan tanggung jawab, fokus, dan peranan resepsionis. Pertama-tama Tere mengucapkan terima kasih ya Kak sama Kakak udah bersedia menyediakan waktunya sama bersedia untuk diwawancarai. Sebelum kita mulai bicara bisa diperkenalkan nama sama jabatannya dulu Kak. Kakak, Ya. mbaknya lah jadi Iya. depannya gitu. Apalagi dia yang pertama jadi wajah perusahaan lah dibilangnya Kak. Iya. Makanya resepsionisnya cantik-cantik. Sama ganteng-ganteng. Kalau yang kedua Kak, deskripsi pekerjaan resepsionis di Wisma Apresiasi itu apa aja Kak? Deskripsinya itu maksudnya dari menerima tamu. Iya. Ya, resepsionis itu menerima tamu, ya kayak Kak ceritain tadi, menerima tamu, terus pun keuangan kan, administrasi kan mereka juga. Iya. Jadi nanti yang buat laporan biasanya kakak buat laporan ke depannya, tapi mereka yang setor keuangannya. Terus juga mereka megang peran tuh kayak untuk kita untuk belanja keperluan, kita minta uang itu di mereka. Karena kita di sini pakai sistemnya tuh satu brankas aja ya, di mereka aja. Nggak ada nanti setelah dari mereka itu kita mintakan permintaan barang ke koperasi depan. Biasanya uangnya itu dari resepsionisnya. Jadi di koperasi depan tuh hanya tanda tangan ACC untuk ngeluarin uang di resepsionis. Nah, itulah resepsionis tuh ngeluarin uang untuk pengeluaran. Juga mereka menyimpan bonnya lah istilahnya kan. Jadi dia tahu nih uang di brankas tuh ada berapa, pengeluarannya ada berapa gitu. Nah, setelah itu nanti kakak cross check ke depan, laporan mereka setor ke depan. Selebihnya dia tugasnya untuk cross check tamu sih. Dia harus tahu nih tamunya, harus prosedurnya harus pas ya, kayak KTP-nya, nomor telepon tamunya. Jadi kalau ada apa-apa kejadian di kamar, misalnya kunci terbawa tamu, nah itu nanti kan kita jadi bingung kan nelpon kemana. Jadi mereka harus teliti lah gitu. Sebenarnya harus banyak sih pekerjaan di depan, cuman terstruktur. Jadinya dia dari tamunya datang minta KTP, nomor handphone, terus habis itu bayar,
sangat penting. Jadi resepsionis juga sebagai sentral segala informasi, baik itu keluhan kerusakan kamar, terus keluhan dari tamu ya, terus dari tamu pasti semuanya merujuk ke reception. Mau itu kerusakan kamar, nggak ada handuk, nggak adanya aqua atau sikat gigi yang tersedia, air mati, itu pengaduannya semuanya ke reception. Jadi nanti reception menyampaikan ke bagian-bagiannya, ke bagian housekeeping atau ke bagian administrasi gitu. Nomor 2, perekrutan sejauh ini tidak memiliki kriteria yang khusus yang bagaimana, yang harus gini harus gitu. Cuman hanya saja kita memang membutuhkan satu orang perempuan di antara reception kita, walaupun yang
kamar, terus tamunya pulang, mereka yang terima kuncinya juga, terus yang cek kamarnya biasanya housekeeping, ada kekurangan atau enggak, itu udah selesai. Itu sih itu. Karena housekeeping kalau di sini kan di belakang ya. Nah kalau misalnya nggak ada yang di situ, kalau prosedur reservasi sejauh ini ada yang on the spot, ada yang via telepon, ada yang via Traveloka. Nah kalau via telepon itu biasanya tidak ada memberikan panjar. Jadi di hotel kita biasanya kalau dia cuma pesan 1 kamar yang sejak selama ini tidak ada yang meng-cancel. Jadi rata-rata sesuai dengan dia. Biasanya kalau keseringan kita bakal blacklist tamunya ya. Oke. Terus kalau nggak ada KTP juga SIM juga bisa. Terus mungkin tuh sebagai kelemahan kita juga ya, karena kita tamu yang setelah di umum kita nggak ada pengecekan ulang kembali ke kamar karena kita anggap kamar itu sudah siap untuk dijual. Itu suatu kelemahan dari proses check-in kita. Terus setelah itu selesai proses check-innya. Kalau untuk proses check-outnya, tamu jam 12 siang itu paling lama untuk check-out. Check-out itu dengan membawa barang-barang semua, tidak ada barang yang ketinggalan kalau bisa, dan jangan membawa pulang handuk, remote, tunggu di reception atau di lobby. Housekeeping pergi ambil. Kalau misalnya nggak ada ya tamunya bisa langsung pergi. Ada di situ untuk melayanin. Nah kalau misalnya telepon seperti biasa, lalu kalau udah reception bakal menutup dengan kata-kata ada lagi yang bisa saya bantu atau ada lagi barang di Afrosmart misalnya, barang-barang apa namanya, dan ramah, tanya apa kebutuhannya, jelaskan tipe-tipe kamar dengan fasilitasnya, terus jelaskan secara detail kalau misalnya melampaui jam check out dia bakal dikenakan biaya kalau ada kerugian. Tapi kita selalu bilang maaf ibu, maaf ini karena dia adalah pusat segala informasi, dia harus bergerak secara cepat. Tapi ya kita harus mengisi kurang lebih satu drum air, satu tangki air. Jadi itu kita beli. Terus untuk mengisi tong, lalu tamu baru bisa menggunakan air. Nah itu juga keluhannya ke reception, gimana ini airnya kok mati, airnya kok ini kok nggak ada, kok airnya mati, kok nggak ada airnya, kok nggak jalan. Nah gitulah tamu mengeluhnya ke reception. Nah reception menyampaikan ke kita juga bergerak cepat untuk menanganinya. Nah seperti itu. Si resepsionis ini turun tangan sendiri untuk handle tamunya yang ada masalah di kamar. Misalnya dia ngecek dulu nih ada kerusakan atau ada apa, misalnya kayak housekeeping lagi nggak ada, minta bersihin kamar, kemungkinan. Jadi si reception ini kan dia harus selalu di depan nih kan. Gitu tamu masuk, ada bu, silahkan saya bisa pinjam KTP-nya, barulah didatang. Make sure aja untuk memastikan. Tapi kalau yang belum ditanya bukan kayak hotel. Dibilang hotel juga ya hampir, tapi kan ini masih guest house. Jadi posisi kita nih kan kayak apa namanya, outdoor ya. Terus kita pun kalau di hotel, ngerti nggak sih, kalau di hotel itu kan dia gedung besar, semua kamar tertutup, cuma ada jendela. Jadi kalau nyamuk itu bukan jadi masalah bagi mereka, semprot udah hilang. Jadi kan mereka tuh
ibaratnya nyamuk itu nggak ada di dalam gedung itu, nggak ada tanaman-tanaman yang bisa nyimpan nyamuk gitu kan. Nah sedangkan di sini tanaman-tanaman ini banyak. Jadinya konsep kita kan istilahnya ada taman, terus ada ya lihat sendiri lah posisinya gimana kan. Nah jadi tamu tuh banyak yang komplain masalah adanya nyamuk. Itu aja sih, karena kita kan konsepnya terbuka, terus pun banyak tumbuh-tumbuhan alam juga, nggak yang kayak di hotel besar gitu. Itu sih kalau dari segi apa ya bilangnya, dari itu lah ya, dari segi kenyamanan lah ya. Jadi apa namanya, jadi sorotan tuh kan sarapannya. Karena kan all you can eat biasanya kan, bisa makan semuanya, terus pun mulai dari makan nasinya, dessertnya, apanya kan belakangan ini karena belum ada kerja sama kafe kan. Kalau ada kerja sama mereka enak, jadi bisa minta apa namanya buat sarapan sama mereka. Jadi kalau sejauh ini kita catering, cari di luar. Apa nih kan? Pasti dia datang kan dari kayak berbagai kota, dari bahkan mungkin ada dari luar negeri. Itu kayak kendala-kendala dalam menghadapi tamu itu? Pegang smartphone mereka, terus apa namanya translate ya. Jadi apa yang mereka mau mereka bilang langsung translate ke Indonesia, tinggal tunjuk ke resepsionisnya. Paling itu aja sih kalau misalnya perbedaannya. Kalau wisatawan luar sama sih kita sama mereka pun juga karena wisatawan asing kan, jadi agak komunikasi sih yang ini cuman paling kayak apa ya, penyesuaian makannya tadi itulah. Kalau mungkin di daerah Medan atau sekitarnya makanannya ya beda-beda ya. Di sini kan memang kalau orang Medan lebih berasa sih. Ini kan satu malam udah nggak jual kamar. Nah sistem di sini tuh masih oh ya udah nggak apa-apa gitu. Keluarga tadi. Iya. Tapi kalau di tempat lain mungkin oh nggak bisa bu, ibu udah kena cas, kayak gitu kan. Kalau di sini karena masih ya masih ya kayak gitulah, masih keluargaan. Oh ya udah. Check outnya lebih cepat, kadang check outnya lebih lama, itu aja. Jadi kendala kita di penjualannya belum ada kepastian di tamunya, itu aja. Oke. Pertanyaan terakhir kak, kalau hubungan front office departemen itu sama kayak departemen lainnya itu gimana kak? Biasanya housekeeping tunjukkan kamar langsung ke pergi bersihin kamar housekeeping. Nah setelah itu butuh mobil